Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat-tuqa was-sadad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Thariqus Shalihin ila Rabbil Alamin, yang menjelaskan tentang Fadailul A'mal. Terakhir sampai pada poin yang pertama dari Adhkarun Naum, yaitu bahwa Adhkarun Naum, zikir-zikir ketika hendak tidur, itu termasuk zikir yang bisa menguatkan jasmani badan kita sehingga tidak membutuhkan khadim, seorang pembantu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, suplemen bagi tubuh kita sehingga kita akan bisa merasakan sisi kekuatan yang memang ini harus dicoba, harus diterapkan setiap harinya, tidak hanya sekedar sebagai ilmu. Maka selanjutnya yang kedua, yaitu dzikrun yaj'aluka 'alal fitrah. Zikir-zikir sebelum tidur itu juga termasuk zikir yang menjadikanmu berada di atas fitrah, yaitu asal penciptaan kita. Sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tunduk kepadanya, mau mengakui Allah sebagai Rabb kita, sebagai sesembahan kita. Dan tentu semoga membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Yaitu hadisnya fa fi sahihain 'anil Barra' bin Azib qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari, dari Bukhari dan Muslim, ya, dari Al-Barra' bin Azib, dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika kamu telah mendatangi tempat tidurmu, beranjak ke tempat tidur, atau ketika hendak mendatangi tempat tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah kamu seperti kamu wuduk untuk sholat. Wuduknya sama. Wuduk ketika mau tidur dengan wuduk untuk sholat sama. Summa taji' ala shiqqikal aiman, kemudian berbaringlah di atas pinggangmu yang kanan, berarti miring ke kanan. Summa qul, kemudian ucapkan doa ini, yaitu Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Qala faradatuha 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta qultu wa rasulika qala la wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya, ucapkan doa ini, kata Nabi, ketika posisi pinggang, ya, Pak, kita miring di atas pinggang kita yang kanan, berarti miring ke kanan. Ucapkan ini doa sampai kalimat wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu kalimat yang sebenarnya tidak panjang. Allahumma aslamtu wajhi ilaik.
Meskipun ada beberapa riwayat barangkali yang sering dibaca, Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa aslamtu wajhi ilaik. Kalau di sini Allahumma aslamtu wajhi ilaik atau wa aslamtu nafsi. Kalau yang wajjahtu wajhi ilaik wa aslamtu nafsi ilaik. Ya, ada beberapa riwayat. Ini riwayat yang dibawakan oleh mu'allif, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tempat mencari keselamatan dari azabmu, dari siksamu, illa ilaik, kecuali hanya kepadamu, kecuali tertuju hanya kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Di sini ada tambahan Allahumma. Mungkin yang barangkali biasa dibaca tidak ada kalimat Allahumma. Ini Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan, ya, yang engkau telah turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu yang telah kamu utus. Ini sampai kalimat di sini. Ya, saya ulangi doanya ya tadi yang ada dalam riwayat ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, meskipun tadi ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi intinya sama. Fa in mutta min lailatika, kata Nabi, jika kamu ucapkan kalimat ini ketika hendak tidur dan sebelumnya diawali dengan wudu, ya, berwudu dulu tadi, kemudian ketika sudah berada di atas ranjangnya, di atas pembaringannya, miring ke kanan, baca zikir ini atau doa ini. Kata Nabi, jika kamu mati di malam ketika kamu mengucapkan kalimat ini, fa anta alal fitrah, maka kamu mati di atas fitrah, yaitu di atas penciptaan awal ketika manusia diciptakan bersih tanpa ada dosa. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikan kalimat-kalimat ini tadi akhir dari ucapanmu sebelum tidur, atau sebelum istilahnya kita itu memejamkan mata, kemudian hilang pikiran kita, maka jadikan ini kalimat terakhir. Qala, kata perawi itu Al-Barra bin Azib, faradatuha ala Nabi SAW, maka aku mengulang-ulang bacaan ini di hadapan Nabi SAW, karena dia ingin belajar menghafalnya supaya tidak lupa. Dan seperti itulah semangatnya para sahabat ketika mendengar ada doa yang diajarkan oleh Nabi, maka mereka berusaha untuk mengamalkannya atau menghafalnya terlebih dahulu, kemudian distorkan di hadapan Nabi. Cuma di sini ketika menghafal ada kalimat yang sedikit berbeda. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Lalu ketika sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta ini, aku beriman dengan nabimu, dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Lalu aku ucapkan wa rasulikal ladzi arsalta, harusnya wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dia ganti kalimat nabi dengan rasul, padahal kalau secara makna barangkali yang namanya nabi ya rasul, rasul ya nabi kan. Ketika Al-Barra bin Azib menggantinya dengan kalimat wa rasulikal ladzi arsalta, qala, kata Nabi SAW, la, jangan, tidak, tetap ucapkan wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dan di sini yang namanya doa itu ternyata harus berusaha mencocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Kalau memang tidak ada tambahan, ya tidak perlu ditambah-tambahi. Kecuali kalau memang beberapa riwayat itu menjelaskan adanya riwayat ini berbeda, lafadznya, sigotnya, ya bisa saja. Tapi sekarang dari riwayat-riwayat yang ada tidak ada, lalu orang menambah sendiri, maka ini yang tidak diperkenankan. Karena tadi kalimat wa nabiyyikal ladzi arsalta diganti oleh Al-Barra bin Azib dengan wa rasulikal ladzi arsalta, rasul yang engkau utus. Ternyata oleh Rasul diluruskan, enggak, kalimatmu jangan wa rasulikal ladzi arsalta, tapi wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ini ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita doa, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu telah memilihkan lafaz-lafaz yang baik. Ya, dalam doa-doa kita juga kita berusaha mencocokkan. Oh, ini ada riwayat dari Rasul yang seperti ini. Ya sudah kita baca. Kalau misalnya tidak ada tambahan sayyidina, ya tidak perlu. Dan mungkin kadang-kadang ya kita itu menambah-nambahkan sesuatu. Kalau memang ada, ya silahkan dibaca. Tapi kalau tidak ada, ya tidak perlu ditambahkan kan di situ. Biasanya yang ada itu ketika tahiyat ya, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kadang ada sisi tambahan ala sayyidina Muhammadin. Padahal mungkin nggak ada lafaz yang diajarkan Rasul itu nggak ada tambahannya sama sekali. Tapi kadang orang menambah-nambah. Maka di sini dari hadis ini ada banyak fawaid. Fawaid dari segi ilmiah dan juga dari segi duniawiyah. Fawaid dari segi imaniyah ya, atau ilmiahnya, dari segi keimanan, kalimat-kalimat yang kita baca dalam zikir sebelum tidur ini isinya dari kalimat yang awal itu memurnikan tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dari kalimat Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik dan seterusnya. Kita itu sedang memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah. Dalam berserah diri, serah diri kita hanya kepada Allah. Dalam beribadah segalanya kita tujukan hanya kepada Allah. Ini namanya kita sedang memurnikan tauhid. Dan juga berserah diri hanya kepadanya. Kita serahkan urusan kita, kita tunduk juga kepadanya. Lalu yang kedua, dari kalimat ini kita mengakui atau juga memahami hakikat tawakal. Tawakal itu kan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebelumnya didahului dengan usaha atau ikhtiar. Tapi orang yang tawakal ya betul-betul dia serahkan urusannya kepada Allah. Ya, dia betul-betul menyandarkan apa yang sudah dia lakukan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau bertawakal, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan. Kemudian yang ketiga, dari segi imaniyah ini, dari segi keimanan, ini kita juga mengakui sisi kelemahan diri kita. Kita menyadari kita itu makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta yang keempat, adanya rasa takut dan berharap kepadanya. Dari kalimat rohbatan wa rohbatan, dengan penuh harap dan rasa takut. Ini dari sisi fawaid imaniyah. Dari sisi duniawi, ketika kita membaca zikir ini, maka insya Allah orang itu akan terjaga dari bisikan-bisikan syaitan. Kalau orang membaca zikir ini, maka insya Allah bisikan-bisikan setan yang akan mengganggu dalam tidur, yaitu adanya mimpi-mimpi yang jelek, semoga itu bisa disingkirkan, bisa dihilangkan. Ini fawaid duniawi ya. Kita tidur dalam keadaan nyaman, tidak diganggu oleh syaitan. Dan yang kedua, seandainya kita mati di dunia ini, setelah kita membaca zikir ini, sebagaimana yang Nabi SAW katakan, fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah. Jika kamu mati di malam ketika kamu mengucapkan
Zikir ini berarti kamu mati di atas fitrah. Berarti mati di atas fitrah itu suatu kenikmatan, karena tanpa dosa. Lalu juga dari sisi keduniawian atau dari sisi fawaid duniawi, yaitu adanya ketenangan batin. Ketika orang membaca zikir ini, yang insya Allah semoga ketika didapatkan bisa itu punya manfaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena malamnya dia sudah mengucapkan zikir ini, semoga siangnya atau dalam kehidupan sehari-hari dia bisa mendapatkan sisi ketenangan batin. Wallahu ta'ala a'lam. Ini poin yang kedua, yaitu adhkarun atau dzikrun yaj'aluka 'alal fitrah, zikir yang menjadikanmu berada di atas fitrah. Yang ketiga, masih dari adhkarun naum, ya, zikir-zikir pengantar tidur. Poin yang ketiga, khaslatani man hafadha 'alaihima dakhalal jannah. Dua perkara yang barang siapa menjaga dua perkara tersebut, membiasakannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan ini adalah salah satunya adhkarun naum, ya, termasuk zikir-zikir ketika tidur. Ini jaminan dari Nabi SAW, yang tentu Nabi SAW tidak pernah berdusta, dan pasti yang beliau katakan adalah benar. Bahkan dikatakan nanti dalam hadis, mudah dikerjakan karena hanya dengan lisan, tidak membutuhkan tenaga anggota badan yang lain, dan juga besar pahalanya serta menjadikan keberkahan dari sisi waktu. Ini hadisnya untuk poin yang ketiga, rawa Abu Dawud wa sahhahahu al-Albani. Abu Dawud meriwayatkan hadis yang disahihkan hadis ini oleh Al-Albani. An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khaslatani au khallatani la yuhafidu alaihi ma'abdun muslimun illa dakhalal jannah wa huma yasirun. Kata Nabi, ada dua perkara atau dua kebiasaan yang tidaklah seorang hamba muslim menjaga, memeliharanya, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Dua perkara yang kalau seorang muslim mau menjaganya, memeliharanya, membiasakannya, maka akan menjadikannya masuk surga. Dan kata Nabi, huma yasirun. Dua perkara ini mudah, ringan. Tetapi waman ya'malu bihima qalil, orang yang mengamalkannya sedikit. Ya. Melakukannya mudah sebenarnya, tapi orang yang melakukannya sedikit. Yaitu yang pertama, yusabbihu fi duburi kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yukabbiru 10. Fadzalika khamsuna wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsu mi'ah bil mizan. Yang pertama, bertasbih sesudah sholat. Maksudnya sudah sholat wajib, di penghujung sholat berarti sesudah sholat wajib. Bertasbih, baca subhanallah 10 kali. Wa yahmadu 10, membaca alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiru 10, membaca Allahu akbar 10 kali. Ini tentu salah satu di antara sigot zikir ba'da sholat. Kan sudah kita terangkan dalam pembahasan adhkar ba'da sholat. Dan ini salah satunya. Dan sebenarnya Nabi menerangkan di sini, ini yang paling ringan, cuma 10 10 10, yang biasanya 33 33 33. Ini yang paling ringan, 10 10 10. Berarti di sini yang paling ringan saja luar biasa ini fadilahnya. Kata Nabi, fadzalika khamsuna wa mi'ah bil lisan. Maka itu berarti 150 dalam hitungan lisan. Maksudnya kalau orang itu membiasakan zikir ini 10 10 ini, berarti kan 30. Kalau dia lakukan dalam sholat 5 waktu, berarti 150 dalam sehari ini. Fadzalika khamsuna wa mi'ah bil lisan.
maka itu jumlahnya berarti 150 dalam hitungan lisan. Tetapi wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Tetapi dalam timbangan amal nanti hitungannya 1.500. Karena ya, wal hasanatu bi asyri amsaniha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini kalau yang ambil yang paling ringan saja ini cuma habis sholat subhanallah 10 kali, ya, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini kan yang paling ringan. Ya, ternyata dari segi pahala banyak ini. Di dalam timbangan amal kata Nabi sebanyak 1.500. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yukabbiru arba'an wa salasina idza akhadha majja'ahu wa yahmadu salasan wa salasina wa yusabbihu salasan wa salasina fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Lalu perkara yang kedua yaitu bertakbir, membaca Allahu Akbar sebanyak 34 kali ketika akhadha majja'ahu, ketika sudah beranjak ke tempat tidurnya. Lalu membaca alhamdulillah sebanyak 33, kemudian bertasbih subhanallah sebanyak 33. Berarti 100 kan? Kata Nabi fadzalika mi'atun bil lisan. Maka itu dalam hitungan lisan itu sebanyak 100. Wa alfun fil mizan, dan 1000 dalam timbangan nanti. Jadi dua hal ini ya. Zikir sesudah sholat yang 10-10-10. Kemudian ini 34, 33, 33, atau kadang dibalik, ya terserah mau yang mana dulu. Mungkin seringnya yang Allah Akbar paling terakhir 34, ya tidak masalah. Yang jelas hitungannya 100 ini. Lalu kata perawi hadis yaitu Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangan beliau. Maksudnya dengan jari-jari beliau. Ketika menghitung zikir-zikir ini, beliau menghitungnya dengan jari-jari. Qalu, maka mereka para perawi bertanya, atau muridnya Abdullah bin Amr bin As bertanya, para sahabat bertanya ini, ya Rasulullah, kaifahuma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau katakan bahwasanya dua perkara ini itu mudah, tetapi orang yang melakukannya itu sedikit. Mengapa begitu? Kok engkau katakan ini mudah, dan memang betul mudah kan itu ya. Tapi mengapa orang yang melakukannya itu sedikit? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ahadukum, yakni asyaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulahu. Yaitu karena datang kepada kalian yaitu setan. Setan itu mendatangi kalian fi manamihi, ketika hendak tidur. Fayunawwimuhu qabla an yaqulahu. Maka setan berusaha membuatnya tidur, ya, membuat orang ini tidur sebelum dia mengucapkan zikir ini tadi. Dan banyak orang kan ternyata dia lupa yang harusnya dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, ya, Allah Akbar 34. Ternyata setan itu membuat dia tidur dulu sebelum mengucapkan. Dan ini kata Rasulullah SAW, kenyataannya iya apa enggak? Iya juga ya. Kan begitu. Kita sudah sering mendengarnya kan. Tapi dalam kenyataan, apa teman? Padahal ringan sebenarnya, tapi karena tadi kata Nabi, setan mendatangi salah seorang dari kalian ketika hendak tidur, lalu setan membuatnya tidur sebelum dia mengucapkan. Mungkin qadarullah ngantuk banget kan itu. Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amutu wa ahya saja kan lupa ini. Apalagi yang ini, dan ini apa yang dikatakan Rasul kita bisa merasakan. Kemudian juga untuk yang zikir ba'da shalah. Wa yatihi fi salatihi fayudzakiruhu hajatan qabla an yaqulaha.
Dan setan juga mendatanginya ketika dia salat. Lalu setan mengingatkan dia, ya, membuat dia mengingat akan hajatnya. Jadi setan mengingatkannya akan hajat keperluan-keperluannya sebelum dia katakan. Sehingga habis sholat yang dia ingat itu banyak, makanya dia langsung pergi meninggalkan sholatnya karena ada hajat. Yang itu hajat itu sengaja diingatkan oleh setan dalam pikirannya. Makanya zikir yang habis sholat ini juga kadang banyak orang yang meninggalkannya. Karena alasannya urusannya banyak. Siapa yang membuat dia itu tidak jadi membacanya? Ya karena setan itu mempengaruhinya. Jadi di sinilah ya. Ini Nabi SAW menjelaskan tentang perkara ini yang memang seperti yang beliau katakan. Ini dua perkara ini yasir, mudah sebenarnya. Tetapi waman ya'malu bihima qalil. Orang yang mengamalkannya itu sedikit. Ya semoga kita itu masuk golongan yang sedikit. Ya, yaitu yang mau mengamalkannya. Ini yang ketiga. Lanjut yang keempat. Poin yang keempat, doaun yahfadukallahu bihi. Di antara adkarun naum, zikir-zikir pengantar tidur, yaitu ada satu doa yang Allah akan menjagamu karena doa tersebut. Fa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, idza jaa ahadukum firasyahu falyanfudhu bisanifati saubihi salasa marrat wal yakul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadakas salihin. Tuh, ini bikinnya panjang lagi nih. Yang tadi saja kadang-kadang lupa, ini tambah lagi nih. Ya semoga tidak hanya sekedar dipelajari ya, tapi diamalkan. Kayaknya kalau dikir-dikir ini baca orang tidak turu. Karena banyak sih. Akhirnya orang hafal gini buka lagi bukunya, orang tidak turu. Ya semoga sudah dihafal sehingga lancar, begitu selesai nyes gitu langsung tidur gitu. Ini poin yang keempat. Kata Nabi SAW, idza jaa ahadukum firasyahu, jika salah seorang dari kalian itu mendatangi tempat tidurnya, falyanfudhu bisanifati saubihi, maka hendaklah dia mengibaskan tempat tidurnya itu, ya, atau membersihkannya dengan ujung kainnya. Tapi ini kalau memang memungkinkan bagi kita, masalahnya kalau ini ujung kain, yaitu maksudnya izar, kain bawah yang Rasul dan para sahabat itu kalau memakai kain itu masih ada sisanya gitu. Yang sisa ini diputar di di tubuh, in kain bawah, ujungnya bisa dipegang untuk nebain, ya, untuk mengibaskannya dengan ujung kain itu. Salah samarat, sebanyak 3 kali. Dalam riwayat yang lain sambil baca bismillah. Wal yakul bismika rabbi wada'tu jambi. Lalu setelah itu dikibaskan tadi sebanyak 3 kali, lalu ketika tidur ini dia ucapkan bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku rebahkan tubuhku. Wa bika arfa'uhu, dan denganmu pula aku mengangkatnya. In amsakta nafsi faghfir laha, jika engkau menahan jiwaku ini, faghfir laha, maka berikanlah ampunan untuknya. Jika engkau tahan jiwaku, ruku engkau tahan, yang berarti aku diwafatkan, maka berikanlah ampunan untuknya. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, maka jika kamu melepasnya kembali, berarti membuat kita itu bisa hidup kembali, bangun dari tidur kita, fahfadha,
maka jagalah jiwaku ini ya Allah, bima tahfadzu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang salih. Jadi doanya ya, kalimatnya bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadzu bihi ibadakas salihin. Yang sebelumnya tadi ada adab, yaitu supaya membersihkan tempat tidurnya dulu. Meskipun sudah bersih, ya berusaha untuk dikibaskan tadi dengan kain. Kalau ada kain yang selimut barangkali atau kain apa yang bisa untuk mengibaskannya, membersihkannya di situ, ya semoga bisa dilakukan. Intinya di sini ada dua hal tadi ya, urusan mengibaskan tadi atau apa ya, memukul-mukulkan. Ini baik bahasa kita itu menghilangkan sesuatu yang barangkali nanti akan mengganggu kita. Seperti barangkali di situ nanti ada serangga-serangga atau mungkin semut-semut yang bahkan akan mengganggu kita, atau mungkin hewan-hewan lain barangkali. Juga di samping itu juga untuk dalam rangka kebersihan, supaya tidak ada debu dan juga kotoran-kotoran yang lain. Kemudian untuk zikirnya ini tadi ya, ini zikir yang berisi sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita serahkan bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu ya wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku rebahkan tubuhku. Wa bika arfa'uhu, dan denganmu aku mengangkatnya, atau karenamu aku mengangkatnya. Berarti di sini orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah pun akan menjaganya. Ini doa yang yahfadzukallahu bihi, yang insyaallah dengan doa ini Allah akan menjaga orang yang mau mengucapkannya. Ini poin yang keempat. Lanjut yang kelima. Ternyata zikir sebelum tidur banyak ya. Yang kelima, ayatani takfika yaumaka. Dua ayat yang bisa mencukupimu dalam sehari. Artinya di hari yang kamu akan jalani, maka itu sudah dicukupi dengan kedua ayat ini. Meskipun nanti akan kita jelaskan makna mencukupi. Hadisnya dulu. Hadis yang pendek, fa fi sahihain an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua ayat. Al-ayatani, dua ayat min akhiri suratil Baqarah, yang termasuk akhir dari surat Al-Baqarah. Berarti maksudnya dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu mulai dari amanar Rasul dan seterusnya sampai kalimat terakhir. Yang man qara'ahuma, barang siapa membaca kedua ayat ini fi lailatin, dalam satu malam, kafatahu, maka sudah mencukupinya. Berarti ayat ini dibaca mungkin di awal malam, seperti sekarang ini termasuk awal malam membacanya, atau mungkin barangkali ketika hendak tidur. Pokoknya dua ayat ini bisa dibaca. Atau seandainya orang baca sebagai sholat maghrib untuk sholat isya, ya bisa saja, kan gitu. Yang penting ini dibaca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka dua ayat ini dikatakan man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca kedua ayat ini dalam satu malam, kafatahu, maka kedua ayat ini sudah mencukupinya. Nah sekarang makna mencukupinya itu maksudnya apa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan ada 7 pendapat. Maksud dari mencukupinya ada 7 pendapat, dan bisa saja 7 pendapat itu semuanya benar. Ya semoga 7-7-nya itu benar. Yang pertama, maksud dari mencukupinya yaitu mencukupinya dari qiyamul lail. Ini pendapat yang pertama ya. Atau maksud dari kafatah mencukupinya
Ya, pendapat yang pertama maksudnya mencukupinya dari qiyamul lail. Misal orang ini membaca 2 ayat ini, ya, ada seorang membaca 2 ayat ini sebelum tidur. Lalu ketika dia tidur sampai subuh baru bangun, berarti dia tidak qiyamul lail. Tapi karena dia sudah membaca kedua ayat ini, maka sudah cukup baginya. Qiyamul lailnya sudah tergantikan oleh kedua ayat ini. Tapi bukan berarti sengaja baca 2 ayat ini ora usah tangilah. Subuh-subuh nembe krungu adzan nembe tangi. Namanya menyengaja. Ini seandainya, maksudnya seandainya orang itu membaca kedua ayat ini, kemudian qadarullah dia bangun sampai subuh, berarti tidak qiyamul lail. Maka dengan membaca kedua ayat ini sudah cukup baginya sebagai pengganti dari qiyamul lailnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua maksud dari mencukupinya yaitu mencukupinya dari membaca Al-Quran. Jadi kalau sekarang orang itu di malam hari dia baca 2 ayat ini, maka kalau seandainya dia tidak membaca Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat, itu sudah mencukupi. Ini yang kedua ya, mencukupinya dari membaca Al-Quran. Seandainya orang itu tidak membaca Quran di malam itu, tapi dia cukup dengan membaca 2 ayat ini, maka sudah cukup. Yang ketiga, mencukupinya dalam urusan yang berkaitan dengan akidah. Ya, mencukupinya dalam urusan yang berkaitan dengan akidah, masalah i'tiqad. Kenapa mencukupi urusan akidah? Yaitu karena di dalam kedua ayat ini, di situ terkandung unsur-unsur yang berkaitan dengan akidah. Dan itu sudah mencukupi. Kenapa? Kedua ayat ini berisi keimanan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya, bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Di situ mulai ada keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya dan lain sebagainya. Maka unsur-unsur keimanan yang pokok masalah akidah sudah tercover, sudah tercukupi di dalam kedua ayat tersebut. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, maksud tercukupi adalah tercukupi dari segala keburukan, segala kejahatan. Sebagaimana ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jaminan keamanan sehingga dia aman, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat ini sebagai ya penjamin dia dari segala kejahatan. Ini maksud yang keempat. Yang kelima, secara khusus nih, kalau yang kelima kejahatan tapi kejahatan khusus, yaitu mencukupinya dari kejahatan syaitan. Kalau tadi yang keempat dari segala kejahatan apa saja. Kalau yang kelima ini kejahatan secara khusus, yaitu kejahatannya syaitan. Dan yang keenam ini agak sedikit lebih umum dari yang kelima, tapi lebih khusus dari yang keempat. Kalau yang keempat tadi secara umum ya. Yang keenam ini mencukupinya dari kejahatan jin dan manusia. Kalau yang kelima tadi mencukupinya dari kejahatan setan. Kalau yang keenam mencukupinya dari kejahatan jin dan manusia. Dan pendapat yang ketujuh adalah mencukupinya dari mencari pahala pada selain kedua ayat ini. Artinya kalau orang mencari pahala pada kedua ayat ini sudah mencukupi. Pahala-pahala di ayat-ayat yang lain sudah tercover pada pahala yang ada pada kedua ayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas bisa saja ketujuh-tujuhnya ini bisa dikatakan benar, karena ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar tentang pendapat para ulama dalam hal ini. Dan ini tidak bertolak belakang. Mungkin saja semua itu bisa didapatkan gitu. Yang jelas ini kata Nabi SAW, karena beliau sendiri tidak membawakan taksisnya. Maksud dari mencukupinya apa, Nabi SAW tidak menerangkan secara detail. Makanya kalau para ulama menjelaskan
maksud dari mencukupi dengan beberapa pendapat, ya bisa saja semua pendapat itu tercover gitu, tercukupi maksudnya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Barang siapa membaca kedua ayat ini dalam satu malam, maka itu sudah mencukupinya. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam, masih dari adkarun naum, zikir-zikir pengantar tidur, yaitu yang keenam, ayatun yahfadukallahu biha minasyaitan. Ayat yang dengannya Allah akan menjagamu dari setan. Ini hadis yang panjang, hadis yang menjelaskan tentang kisahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menangkap setan. Ini saya baca hadisnya. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tidak masalah, hadisnya panjang ya, semoga kita bisa mengambil sisi manfaatnya. Yaitu rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wakkalani Rasulullah SAW bihifdzi zakati Ramadan." Rasulullah SAW menyerahkan kepadaku atau mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Maksudnya zakat fitrah, karena nama lain dari zakat fitri ya, yaitu zakat Ramadan. Dan ini lafadznya ya, Abu Hurairah mengatakan bihifdzi zakati Ramadan, agar aku menjaga zakat Ramadan, yaitu zakat fitri. Fa'atani atin, maka datanglah kepadaku seseorang. Ada seorang yang datang kepadaku, faja'ala yahsu minat ta'am. Ternyata orang itu menumpahkan makanan. Jadi ini makanan, maksudnya kayak mungkin kurma, gandum dan lain sebagainya, karena itu adalah yang bisa dikeluarkan sebagai zakat fitri. Kan bisa kurma, bisa gandum ya, bisa jelai, bisa juga yang lainnya yang disebutkan dalam hadis. Intinya itu makanan pokok lah, yang masih mentah tentunya, bukan matang. Nah ini sudah dikumpulkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah tempat, mungkin karung atau yang lain. Ternyata ada seorang yang datang dan dia menumpahkan makanan tersebut. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkapnya. Wa qultu, dan aku katakan, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah SAW. Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Qala, kata orang itu, inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Kata orang ini, sungguh aku ini orang yang sangat membutuhkan, dan aku memiliki tanggungan, wali hajah, dan aku juga punya hajat yang syadidah, yang sangat mendesak. Ini jin padahal, yang berarti dalam riwayat yang lain akan dia bagikan kepada fuqara dari bangsa jin. Berarti jin juga banyak yang fakir ya. Jangan orang bayangkan tuyul bisa ngambil duit dan sebagainya. Mereka juga ada yang fakir. Ini dalam sebuah riwayat. Ini kalau ini riwayat Bukhari tidak menyebutkan akan dibagikan kepada fuqara'ul jin. Ya, orang-orang yang fakir dari bangsa jin. Tapi riwayat yang lain menjelaskan hal itu. Jadi intinya ada jin yang fakir ini, setan ini fakir. Dia butuh dan dia punya tanggungan yang banyak. Dan dia memiliki hajat yang mendesak. Qala, kata Abu Hurairah, fa khallaitu anhu, maka aku melepaskannya. Karena dia punya alasan, orang yang sangat membutuhkan, punya tanggungan, dan dia punya keperluan yang mendesak. Aku melepaskannya. Fa asbahtu, maka ketika aku berada di pagi hari, faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya kepadaku, karena Nabi sudah mengetahuinya melalui wahyu. Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Kamu kan menangkap orang, ya. Apa yang telah dia perbuat? Qala, maka Abu Hurairah menuturkan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilah. Wahai Rasulullah, dia mengaku punya hajat yang mendesak dan dia punya tanggungan,
itu keluarga anak istrinya. Maka aku kasihan kepadanya sehingga aku lepaskan dia jalannya, aku biarkan dia. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Sungguh dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Maka kata Abu Hurairah, fa'araftu annahu sayaud. Aku sadar bahwasanya dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena Rasul mengatakannya, dan sahabat itu kalau mendengar Rasul mengatakan, mereka itu percaya, betul-betul yakin. Kata Rasul, dia akan kembali. Berarti dia yakin bahwa orang ini akan kembali lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul. Karena memang para sahabat itu betul-betul tidak pernah menyangkal apa yang dikatakan Rasul, dan mereka percaya 100%. Ya, annahu sayaudu liqauli Rasulillah SAW, bahwa dia akan kembali karena ucapan Rasul SAW. Innahu sayaud, bahwa dia akan kembali. Kemudian farasatuhu, maka aku mengintainya. Karena Rasul bilang dia akan kembali, aku pun mengintainya. Faja'a yahsu minat ta'am. Lalu ternyata betul dia datang dan dia menumpahkan makanan yang ada di wadahnya. Fa'akhadtuhu, maka aku pun menangkapnya. Fakultu, aku katakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah SAW. Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Qala, dia pun masih mengatakan, da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'udu. Biarkan aku, karena aku ini orang yang sangat membutuhkan dan aku punya tanggungan. La a'udu, aku tidak akan kembali lagi. Farahimtuhu, maka aku pun masih menyayanginya. Fakhallaitu sabilahu, dan aku biarkan dia pergi. Fa asbahtu, lalu di pagi hari, faqala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masih menanyakan kepadaku, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu? Qultu, aku katakan lagi, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilah. Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia punya hajat yang sangat mendesak dan dia juga punya tanggungan, maka aku kasihan kepadanya sehingga aku pun melepaskannya. Qala, kata Nabi, ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Sungguh dia telah berdusta kepadamu dan dia juga akan kembali. Ini sudah 2 kali nih. Kata Nabi, dia akan kembali. Farasatuhu salisah, maka untuk yang ketiga kalinya ini aku pun mengintainya. Faja'a yahsu minat ta'am, ternyata dia datang menumpahkan makanan. Fa'akhadtuhu, aku pun menangkapnya nih, ketiga kalinya ditangkap. Fakultu, aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillahi, sungguh akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Wahada akhiru salasi marrat, dan ini adalah akhir dari ketiga kali ini. Annaka taz'umu la ta'ud, kamu mengaku bahwa kamu tidak akan kembali. Summa ta'ud, ternyata kamu kembali lagi. Jadi ini sudah 3 kali yang namanya orang itu memberikan kesempatan 3 kali. Kamu sudah 3 kali nih, kan SP1, SP2 kan begitu. Ternyata dia masih kembali nih. Qala, maka ini setan ini mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Biarkan aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepadamu. Qultu, maka kata Abu Hurairah, aku katakan, ma huwa, apa itu kalimatnya yang akan kamu ajarkan kepadaku dan Allah akan berikan manfaat? Jadi di sini setan mengajarkan kebaikan ini. Yang jadi pertanyaan, kan setan nggak pernah mengajarkan kebaikan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya dalam surat Al-Baqarah. Kan setan itu nyuruhnya perbuatan keji dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan jelek. Kok di sini menyuruh kebaikan? Apakah yang Allah katakan salah? Tidak. Ini setan mengajarkan kebaikan karena terpaksa. Karena dia ingin lepas dari tawanannya Abu Hurairah kan gitu, supaya dia tidak ditawan. Makanya ini sisi keterpaksaan dia, tujuannya untuk melepaskan diri, yang pada dasarnya dia tidak pernah mengajarkan yang baik.
Yaitu qala, kata setan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Jika kamu beranjak menuju tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat, sampai selesai ayatnya. Jadi baca ayat kursi sebelum tidur. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafid, maka sungguh akan senantiasa ada penjaga yang akan menjagamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya akan ada penjaga dari Allah yang akan menjaga dirimu. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan setan tidak akan pernah mendekat kepadamu, tidak akan pernah mendekatimu sampai pagi hari. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskan dia. Fa asbahtu, maka di pagi hari. Faqala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'unillahu biha. Wahai Rasulullah, dia mengaku bahwa dia akan mengajariku kalimat-kalimat yang dengannya Allah akan berikan manfaat kepadaku. Fa khallaitu sabilahu, maka aku pun melepaskannya. Qala ma hiya, apa yang Rasul bertanya, ma hiya, apa yang diajarkan? Qultu qala li, aku katakan bahwasanya dia mengajarkan kepadaku, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Jika kamu beranjak ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, min awwaliha hatta takhtimal ayat, dari awal ayat sampai akhir ayat. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Wa qala li, dan dia mengatakan kepadaku, lan yazala 'alaika minallahi hafid, akan senantiasa ada penjaga yang akan menjagamu, penjaga dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga dirimu. Wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbih, dan setan tidak akan pernah mendekatimu sampai pagi hari. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, dan mereka adalah manusia-manusia yang paling bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Faqala Nabi SAW, ama innahu qad sadaqaka. Kata Nabi SAW, sungguh dia benar dalam hal ini, ya. Tapi wahwa kadzub, sebenarnya dia adalah pendusta. Dalam hal ini, dalam perkara ini dia benar. Dia telah mengajarkanmu sesuatu yang jika kamu mengamalkannya, setan tidak akan bisa mendekatimu, meskipun dia aslinya adalah pendusta. Lalu Rasul mengatakan, Rasul bertanya, ta'lamu man tukhatib mundu salasi layalin ya Aba Hurairah? Apakah kamu tahu kamu berbicara dengan siapa, ya? Atau kamu diajak bicara oleh siapa sejak 3 malam, wahai Abu Hurairah? Qala, kata Abu Hurairah, aku tidak tahu. Qala dzaka syaitan. Nabi SAW mengatakan itu adalah setan. Jadi intinya di sini kaitannya dengan zikir atau yang dibaca sebelum tidur, yaitu ayat kursi. Maka bacalah sebelum tidur, sebagaimana yang dikatakan oleh setan, maka setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Ada yang mengatakan kalimat tasbih di sini waktu sampai subuh. Ya, karena kalau subuh nggak tidur, nggak bangun-bangun, berarti dikencingi oleh setan. Tapi ada yang mengatakan sampai pagi hari, insya Allah setan tidak akan mendekatimu. Jadi kalau sekarang ya ada adzan subuh, ternyata nggak bangun-bangun, berarti kan kata Nabi apa? Setan telah mengencingi dia, kan? Sehingga ada yang mengatakan ini sampai subuh. Tapi wallahu ta'ala alam, yang jelas ini ayat sangat kita butuhkan untuk menjaga diri kita. Dan masih ada beberapa poin, ya, di antara adkarun naum, tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Billahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.